Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hijah Nur Cahyani akan memaparkan praktikum IPA di SD tentang simbiosis. Tujuan mengidentifikasi simbiosis parasitisme dan simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan: 1. Alat-alat tulis, 2. Lembar pengamatan, 3. Lingkungan sekitar. Cara kerja: 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Jika ada, pergilah ke kebun atau ke hutan. Saya pergi ke kebun. 3. Cobalah identifikasi beberapa simbiosis yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, atau hewan dengan tumbuhan. 4. Temukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi. 5. Tuliskan hasil identifikasi Anda pada lembar kerja tabel 1.7 yang ada di bagian akhir modul. 6. Cobalah analisis makhluk hidup mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan. 7. Jenis keuntungan dan kerugian apa saja yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. 8. Tuangkan hasilnya dengan melengkapi tabel 1.7. Pengertian simbiosis parasitisme yaitu interaksi di antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme dan sebaliknya organisme lain dirugikan. Berikut adalah simbiosis parasitisme yang saya temukan. Berikut adalah contohnya. Tumbuhan tali putri tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, tali putri mengambil air, mineral, dan nutrisi dari tanaman inangnya untuk metabolismenya. Sehingga tanaman inang dirugikan karena sebagian hasil fotosintesisnya dicuri oleh tumbuhan tali putri. Benalu dapat melakukan fotosintesisnya sendiri, namun benalu mengambil air dan mineral dari inangnya karena benalu tidak memiliki akar untuk mengambil air dan mineral dari tanah. Tumbuhan inang seperti pohon mangga dan jeruk dirugikan karena sebagian hasil penyerapan akar digunakan untuk pertumbuhan benalu. Kutu tinggal di tubuh kucing akan menghisap darah kucing sebagai makanannya dan memperoleh keuntungan tempat tinggal. Sedangkan kucing mendapat kerugian karena rasa gatal bekas gigitan kutu dan rasa tidak nyaman. Kesimpulan, parasit hidup menumpang pada inangnya untuk mengambil sumber makanan dari inangnya. Jika inang mati, maka parasit akan mati. Simbiosis komensalisme adalah hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Berikut contoh simbiosis komensalisme. Anggrek menumpang hidup pada pohon mangga untuk melakukan proses fotosintesis, namun tidak mengambil sumber makanan dari pohon mangga, sehingga pohon mangga tidak mengalami kerugian. Ikan remora biasa hidup berkelompok dan hidup di dekat ikan hiu, supaya tidak dimangsa oleh ikan yang lebih besar dan mendapatkan makanan dari sisa makanan hiu. Hiu tidak merasa terganggu ataupun mendapatkan kerugian. Daun sirih mendapatkan keuntungan kemudahan mendapatkan sinar matahari agar dapat melakukan proses fotosintesis, sedangkan tumbuhan inangnya tidak mendapatkan kerugian. You know me, know my heart. You're everything on my day.